sekalian, semoga kalian selalu ada dalam kondisi sehat. Mengingat sekarang kita berada dalam masa pandemi COVID-19. Maka tetap stay di rumah. Jika kalian akan bepergian keluar rumah, terapkan protokol kesehatan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang negara-negara di ASEAN. Untuk materi yang selanjutnya, kita akan membahas tentang interaksi antara negara-negara ASEAN. Simak dengan baik ya anak-anak. Kita ke materi. Alangkah lebih baik untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk dilancarkan dalam proses belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, kita bisa lanjut. Di sini gambar pertama atau slide pertama kalian bisa lihat. Ini adalah video pembelajaran IPS materi tentang negara-negara ASEAN yang dibuat oleh tim guru IPS kelas 8 MGMP Kota Banjar. Materi pokok kita yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Submateri pokok itu tentang interaksi ASEAN antar negara-negara di ASEAN. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu ada 3 poin. Poin pertama, siswa mampu menjelaskan faktor pendorong kerjasama ASEAN. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan faktor penghambat kerjasama ASEAN. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan bentuk kerjasama antar negara di kawasan ASEAN. Dilanjut ya anak-anak. Sebelum ke faktor pendorong dan penghambat, kalian harus tahu dulu apa itu bentuk kerjasama atau apa itu sih pengertian kerjasama. Kita bahas ya. Pengertian kerjasama ASEAN adalah bentuk hubungan interaksi antar negara-negara di Asia Tenggara untuk mencapai suatu persetujuan yang menguntungkan semua negara yang terlibat. Pengertian tersebut diperkuat oleh pendapat tim Kemendikbud dalam kurung 2017 halaman 44 yang berpendapat bahwa pengertian kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Jadi jelas kita bisa tarik kesimpulan dari sini bahwa kalau adanya kerjasama artinya satu dengan yang lainnya itu harus saling menguntungkan. Kalau salah satu tidak diuntungkan, maka tidak akan terjalin kerjasama yang baik. Oke, kita masuk ke faktor pendorong kerjasama ASEAN. Poin pertama yaitu persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Apa sih maksudnya ya? Nah, kayak ini Ibu bahas kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, Ibu ambil beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Ingat ya, OPEC ya. Kemudian perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama Indonesia, seperti Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Poin yang kedua, persamaan dan perbedaan wilayah. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Poin yang ketiga, perbedaan perkembangan teknologi. Sudah jelas, negara Indonesia akan berbeda teknologinya, kemajuan teknologinya dengan negara Singapura. Contoh yang sekarang lagi hits nih. Kalian suka menggunakan aplikasi Shopee?
Tentunya pasti Ibu rasa semua sudah pernah menggunakan aplikasi itu. Pernah tidak kalian terpikir, asal aplikasi Shopee itu dari negara mana sih? Nah, Ibu kasih tahu bahwa aplikasi Shopee itu berasal dari negara Singapura yang dirilis pada tahun 2015 ya. Nah, dari situ kita bisa ambil garis besarnya bahwa perkembangan teknologi itu akan mendorong kerjasama ASEAN. Seperti tadi, adanya aplikasi Shopee itu memudahkan semua negara dalam proses jual beli, yang tidak perlu lagi repot-repot kita pengin barang nih ke Singapura, harus datang ke sana langsung. Tidak perlu, kita sekarang cukup dengan membuka aplikasi Shopee, itu memudahkan segala bentuk perbelanjaan melalui dunia maya. Itulah yang menjadi faktor pendorong perbedaan perkembangan teknologi. Dan yang terakhir nih, faktor pendorongnya itu ada persamaan dan perkembangan sosial budaya. Kalau sosial budaya, kalian bisa lihat kalau di contoh ada di acara SEA Games nih, SEA Games. Itu terlihat sekali ya perbedaan sosial budaya, kemudian dilihat dari berbagai negara, kemudian di situ ada yang menarik nih dari sosial budaya negara A atau B, kita bisa saling mempelajarinya. Itulah faktor pendorong kerjasama ASEAN, ada 4 poin. Untuk selanjutnya yaitu faktor penghambat kerjasama ASEAN. Ada 5 poin nih anak-anak. Poin pertama, terjadinya bencana. Kenapa sih ya faktor penghambat kalau terjadinya bencana? Kita ulas. Kalau di suatu negara ada bencana, contoh nih di Indonesia ada bencana. Kemudian sebelum ada bencana, Indonesia itu sedang mengadakan atau mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand. Kemudian adanya bencana di Indonesia itu menjadi penghambat. Karena apa? Akses untuk masuk ke negara Indonesia itu akan terhalang karena adanya bencana. Maka pengimporan berasnya juga akan terhambat. Yang kedua itu ideologi negara. Kalau ideologi negara ini mungkin dulu sebelum sekarang antara negara satu dengan negara lain itu sangat susah untuk bekerja sama. Namun pada sekarang, pada kenyataannya hampir semua negara sekarang ini sudah bisa bekerja sama. Untuk yang ketiga, kebijakan protektif. Kebijakan protektif itu apa sih ya? Kita bahas dulu ya. Kebijakan protektif yaitu suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan di dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri. Ibu kasih contoh lagi nih. Sebelumnya nih Indonesia itu mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand. Tapi suatu ketika Indonesia memberhentikan nih pengimporan dari Myanmar dan Thailand itu. Nah, karena Indonesia ingin memenuhi kebutuhannya dari hasil sendiri. Nah, itu juga menghambat ya kerjasama yang tadinya terjalin baik antara Myanmar dan Thailand, kemudian berhenti salah satu sepihak. Kemudian yang selanjutnya itu perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan tiap negara itu saling berbeda. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi nih, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan inilah yang dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Poin selanjutnya atau poin terakhir yaitu perbedaan mata uang. Perbedaan mata uang itu sudah jelas ya antara mata uang Indonesia dengan mata uang
negara yang lain pasti berbeda. Biasanya nih yang menjadi penghambat nilai perbedaan mata uang itu nilainya nih, nilai jualnya. Indonesia misalkan sedang rendah, negara lain sedang tinggi. Nah, itu di situ biasanya sedikit ada konflik dari perbedaan mata uang. Ini adalah faktor penghambat kerjasama ASEAN. Tadi ada 2 ya, Ibu ingatkan kembali. Ada 2 faktor, faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Untuk selanjutnya, bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Ini ada beberapa ya contoh bentuk kerjasamanya. Yang pertama di bidang politik, contohnya pengiriman duta konsultan. Pengiriman duta konsultan biasanya satu negara mengirimkan satu duta konsultan di negara tersebut. Tujuannya untuk saling berkomunikasi apa yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan dari negara itu. Yang kedua, di bidang ekonomi, contohnya kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area dalam kurung AFTA. Yang ketiga, di bidang sosial budaya, contohnya pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Ini tugas buat kalian. Ada satu tugas ya yang Ibu berikan ke kalian. Tugasnya yaitu berikan contoh bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Silahkan boleh kalian tulis tugasnya. Kemudian misalkan kalian cari tugasnya di dunia maya atau melalui Google. Silahkan kalian searching. Sebanyak-banyaknya informasi disaring, kemudian boleh kalian kirim melalui WhatsApp atau WhatsApp kelas ya atau WhatsApp grup yang sudah dibentuk. Kemudian juga kalau ada yang belum dimengerti tentang materi faktor pendorong dan faktor penghambat interaksi antara negara-negara ASEAN, boleh kalian di situ tanyakan. Nanti akan Ibu jawab. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi telah selesai Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat mengerti dan memahaminya. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.